Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih atas kedatangannya. Di sini saya menengahi semua ya dari pihak Amiska, kemudian dari ya, IAKI, Prodi, dan juga dari tim trainer. Ya, di sini ada dari Al Jabar, Kang Sujarwo, ini 2004, dan juga Kang Indra yang punya 99, dan juga dari tim trainer Avogadro ya. Jadi ada dua tim trainer di sini yang akan sebagai pembicara untuk juga ketua IKK ya, Kang Indra, bagi yang teman-teman kami yang belum kenal. Nanti yang akan memberikan training pelatihan, ada dua pelatihan, ada ISO. Mungkin saya screen dulu aja ya biar sebagai pengenalan. Namun nanti saya juga minta agenda hari ini adalah progres dari panitia selaku penyelenggara dari Amiska ya. Karena kemarin kita sudah ada pertemuan perdana dengan panitia dan juga sudah ada pembicaraan dengan lewat WA dengan tim trainer. Jadi saya sebagai perwakilan dari Prodi melakukan dua arah komunikasi sebelum bertemu seperti ini ya. Dan proposal kemarin sudah ditandatangani oleh semua pihak dan alhamdulillah kegiatan ini disupport juga oleh Prodi ya, dan juga dari trainer Aljabar juga ya dari Pak Jarwo nih. Nah, rencana kegiatan itu rencananya hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Mei. Pelatihan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan waktu itu Edoy sudah pernah jadi panitianya, jadi kita menunjuk Edoy karena sudah punya pengalaman, karena kemarin panitianya 2019 ya, banyak kan, dan Edoy salah satunya yang 2020. Sekarang 2020 semua ya, jadi Ini harusnya berarti tahun kedua ya, Dis ya? apa? Tahun kedua ini ya? Ini pelatihan yang kedua ya, tahun Oh iya. kedua sih. Sebenarnya rencananya pelatihan ini adalah ditujukan untuk calon wisudawan atau wisudawan dan memang masuk ke training desain kaderisasi tingkat 4, di mana mahasiswa tingkat 4 diberikan pelatihan kompetensi maupun uji kompetensinya sendiri untuk bisa siap di industri. Dan ini juga misi kemahasiswaan ke depan yang dimana kita ingin menggiatkan mahasiswa itu lebih ke arah kompetensi dan kompetisi di berbagai bidang yang mereka punya. Dengan bersinggungan juga dengan IAKI, juga kegiatan-kegiatan calon alumni juga kan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa kita di Prodi ini juga ingin mencoba ada pengembangan dari calon-calon alumni maupun alumni yang muda itu untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini untuk bisa siap di ini. Dan 2020 ini sebenarnya belum bisa menjadi peserta kan ya, karena tingkat 4-nya masih tunggu di bulan Agustus ya. Jadi Pesertanya berarti 2019 ya, ya teman-teman? 2019, 18 dan 17 yang masih ada sampai saat ini. 16 kayaknya masih ada deh. Cuman itu sudah ada beberapa hilang, masih belum jelas. Tapi 15 sudah nggak ada. Jadi kita yang paling tua masih veteran itu 2016 sampai 19. 19 sekarang lagi mau masa sidang ya. Jadi harapannya 3 angkatan itu yang bisa sebagai peserta untuk mengikuti. Walaupun ada yang sudah jadi alumni, sudah kerja di mana, kita juga mungkin bisa tawarkan. Tapi yang paling dekat dulu adalah yang melakukan yang baru selesai wisuda. Dan kegiatan ini sudah pernah dilakukan di bulan Oktober dan menjadi insya Allah menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya antara Prodi, Amiska, dan IAKI beserta tim trainer kalau misalnya ada nanti pelatihan lagi yang nambah untuk bisa dilakukan menjelang atau setelah wisuda. Nah, wisuda di IPB itu biasanya 3 ya, sekarang menjadi 2 kali setahun.
Jadi biasanya April, Juli, dan Oktober, sekarang jadi April dan Oktober. Gitu. Jadi untuk pelatihan-pelatihan seperti ini bisa disisipkan sebelum atau menjelang wisuda atau sesudah wisuda untuk mereka dan untuk tingkat 4 juga yang ingin mengambil. Kita tahu bahwa pelatihan-pelatihan seperti ini ada tingkatannya ya dan juga ada levelnya. Jadi kalau pelatihan-pelatihan seperti ini kalau secara profesional di apa namanya diuji juga di-assess juga sama ada namanya NSP ya. Jadi betul-betul ada eh, institusinya. Dan di sini juga ada sebenarnya kalau itu tingkatannya lebih tinggi dan lebih mahal pelatihan. Nah, kalau ini memang tingkatannya masih diuji oleh tim-tim trainer yang sudah profesional di bidangnya dan di mana ke depan saat nanti mau mendaftar di industri, pengetahuan semacam pelatihan-pelatihan ini sudah bisa ada lah pemahamannya. Ya. Nanti dilakukannya kegiatan ini kalau kemarin di 2104, nah sekarang kita ada pelatihan life cycle assessment. Sini dari tim Aljabar, Pak Jarwo, yang akan memberikan trainer bersama timnya. Jadi semakin berkembang, harapannya akan ada banyak training dan juga harapannya juga akan banyak serta untuk mengikuti. Dan untuk mahasiswa kimia tingkat 4 maupun wisudawan itu tidak usah bayar, jadi tidak seperti di luar yang pelatihannya berbayar. Karena ini salah satu kontribusi alumni maupun prodi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Insya Allah diadakan tanggal 27 dan 28 Mei di ruang 2104 dan 1318 secara paralel. Peserta dan pematerinya yang kemarin Kang siapa ya Kang ya? Kang 2000 ada Kang Indra, kemudian ada Kang Asep Rohiman, ini 2003, yang angkatan 2000 siapa lupa saya namanya. Untuk yang ini, untuk yang ISO, Pak Yudis, ISO. terus terang mungkin saya perlu finalisasi lagi nih. Jadi ada beberapa apa namanya, ada belum final lah siapa trenernya. Nanti saya kabarin lagi. Oke. Ini Jadi, berarti trainingnya itu salah satu ya. Jadi mahasiswa yang memilih mau training apa atau gimana ya? Iya, jadi memilih salah ini satu. memilih ya. Iya. Memilih kan. Karena life cycle assessment ini cuma 1 hari. Kemarin diskusi sama si Jarwo. Jadi ini konsepnya sangat jauh dari sertifikasi kompetensi ya Yudis ya. Jadi Ya. sangat awareness ya, kalau kita berbicara sertifikasi kompetensi untuk LCA ini nanti biasanya trainingnya 4 hari, kemudian ada ujian sehari baru lulus atau tidak gitu. Ini permukaan ya, jadi tidak terlalu dalam, tapi insya Allah bermanfaat. Ya, jadi ini sebenarnya juga kalau di dunia akademik belum banyak juga yang memberikan kegiatan pelatihan ini ya. Biasanya juga mendatangkan trainer-trainer seperti Kang Jarwo dan Kang Indra ke kuliah. Dulu kita ada kuliah penjaminan mutu ya, namun sekarang tidak bisa diteruskan karena Pak Amin sudah meninggal, jadi untuk penerusnya belum ada sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ini sebagai salah satu bentuk pengganti lah dan juga sebagai katanya Pak Jarwo hanya di permukaan yang memang untuk pemahaman, tapi yang menilai, yang mengakses adalah dari tim trainer dari Kang Indra maupun Kang Jarwo. Jadi sebenarnya ini jauh dari kompetensi yang tingkat tinggi, tapi dari segi pemahaman, permukaan, pembekalan itu sangat apa namanya dipakai, apalagi ada asesmen dari tim trainer-trainer yang sudah memiliki kapasitasnya sendiri di bidangnya. Nah, untuk peserta, kalau kemarin di bulan Oktober itu kita patok 40 peserta ya. Untuk pelatihan ISO ini prodi bisa menambah 10 orang jadi 50 orang. Sedangkan untuk life cycle assessment kemarin kita coba 20 peserta dulu bagaimana, karena ini masih baru. Kalau yang Oktober kan sebenarnya evaluasinya kemarin sangat bagus, sangat baik. Cuman masalahnya komitmen dari pesertanya itu yang
kemarin tidak 40 peserta yang hadir, hanya 30 peserta ya kalau nggak salah, tidak terlalu banyak. Sayang sekali kalau di luar itu malah berbayar, ini gratis malah tidak datang kemarin. Nah ini harapannya peserta 70 ini bisa berkomitmen, jadi nanti tolong pada panitia diinfokan pelatihan ini seperti apa, tidak sebagai apa namanya kewajiban. Kepada prodi sih tidak mau mewajibkan, tapi dia ya diharapkan bisa ikut karena ini gratis untuk bisa memilih, dan waktunya juga sudah tidak ada ujian, dan juga apa namanya sudah selesai wisuda, dan tidak ada tidak akademik sekarang. Kuliah sudah selesai minggu ini. Minggu depan tuh 2 minggu ujian, 2 minggu ke depan. Jadi saya harap sih tanggal-tanggal segini sudah lebih lowong untuk bisa mengikutinya. Untuk mahasiswa tingkat 4 ya. Apalagi mahasiswa tingkat 4 tinggal PA kan. Untuk kepanitiaan masih dipegang sama 2020, tapi saya harap ada 2021 ya, sebagai nanti penerusnya untuk ke depan. Tidak apa-apa untuk sebagai teknis saja, Doy. Jadi teknis banget gitu, aku cuma menjaga stand di depan gitu ya saat registrasi, nggak masalah. Penting mereka tahu pernah ada kegiatan, walaupun akan dilakukan juga di bulan Oktober. Nah kalau Oktober mungkin bisa ada salah satu 2021 yang mau. Karena Jadi di sini teman-teman panitia bukan peserta ya, bukan, hanya IO aja ya. ya cuman organizer saja, organizing committee. Seperti itu. Dan kita tidak mau gede-gede panitianya, cukup beberapa saja tapi efektif ya. Lagian sudah ada acara seperti Oktober ya tahun lalu, jadi tinggal mengikuti saja. Apalagi Edo sudah pernah mengikutinya, jadi tinggal di briefing, terutama kesiapan logistik yang ada. Oke, sampai sini mungkin kita bisa ke arah acara. Apakah ada pertanyaan dulu? Rundown-nya dulu. Setelah sampai sini kita bisa masuk ke rundown. Mohon maaf Pak, mungkin itu yang di kepanitiaan saya mau ini dulu ya Pak. Itu ada Ada perubahan. belum ya itu masih yang belum diubah ya sekarang. Itu. Mungkin nanti yang versi direvisinya bisa saya dikirimkan ke Bapak. Nah yang penting Edoy yang kita komunikasikan dengan trainer ya, karena kemarin kan ada satu orang Naya ya kalau nggak salah ya, komunikasinya dengan trainer. Setidaknya dari panitia ini ada satu orang yang komunikasi dengan trainer, terutama modul dan sertifikat. Karena kalau modul dan sertifikat kan pasti hubungannya sama trainer ya. Iya. Terutama saat nanti pembagian yang modulnya apa, sama sertifikat saat tanda tangan. Nanti sertifikat itu ditandatangan sama tim trainer. Dan sertifikat itu ada 2 jenis, yaitu kalau dia lulus ada sertifikat kelulusan, kalau dia tidak lulus dia sertifikat mengikuti pelatihan. Seperti itu. Oke Pak. Oke, mungkin kebutuhan yang lain untuk acara mengikuti saja ya terkait yang modul dan sertifikat salah satunya, sama logistik lain terkait itu ya, manduk sama peralatan yang dibutuhkan materi. Cuman yang perlu disampaikan saat ini progresnya nanti itu terkait apakah sudah membuka pendaftaran atau belum, atau masih ada rencana panitia seperti apa. Nanti mungkin saya akan berikan ke panitia setelah saya mungkin membahas terkait rundown terlebih dahulu ya. Saya bahas rundown karena ini rundownnya rundown yang dimana pembicaraan saya dengan Pak Jarwo dan juga pembicaraan saya dengan teman-teman panitia ya, biar sama dulu. Jadi kalau selanjutnya baru progres masing-masing saja, koordinasi masing-masing ya. Baik, kita mulai ke rundown. Jadi rundown awal tuh ini bisa berubah, jadi tidak harus kalau ada masukan silakan, terutama yang pelatihan yang kedua ya, pelatihan yang life cycle yang baru pertama kali diadakan. Jadi kita akan mulai jam 9, di mana di situ akan ada pembukaan dari ketua-ketua institusi yang ada IAKI, Prodi, HMK, AMISKA, ITB. Mungkin juga kalau ada ketua dari tim trainer ya,
atau tim trainer perwakilan lah dari tim trainer mangga saja ini bisa ditambahkan. Kemudian kita akan melakukan pretest setelah melakukan pembukaan untuk pemaparan sesi pertama. Pretestnya berapa menit? Kira-kira 15 menit ya kemarin saya alokasikan. Terus pemaparan materi sesi 1 dan tanya jawab, kemudian ada door prize dan isoman. Ini untuk setengah hari pertama. Nah, untuk setengah hari kedua, karena life cycle assessment-nya habis, selesai di hari pertama, sehingga pemaparan pematerinya langsung selesai sampai 14.35. Jadi dimulai jam 1 sampai 14.35. Nanti kalau misalnya alokasi ini waktunya terlalu lama, ya silakan saja bisa ditambahkan untuk diskusi, tanya jawab dan diskusi. Jadi saya harap 15.35 kemarin kalau nggak salah setengah 4 sudah selesai ya, nggak sampai jam 4 kan kalau nggak salah itu. Jadi sebenarnya tentatif saja. Ini sebenarnya alokasi yang paling luarnya, paling besarnya gitu ya. Jadi kalau mau dipadatkan lebih singkat juga nggak apa-apa. Ini kita alokasi waktu sampai jam 4. Ya jangan kalau bisa jangan lebih dari jam 4. Kalau bisa kurang dari jam 4. Seperti itu. Kalau nggak salah kemarin hari pertama untuk awareness tuh sampai jam 3 terus setengah 4. Sekitar segitu. Jadi tidak harus terpatok 90 menit, bisa saja lebih singkat ya, dari pemaparannya. Dan saya yakin pasti ada tes akhir untuk yang life cycle ya. Nah ini mau 15 menit, mau 30 menit, enggak. Jadi habis itu dilakukan penutup di ruang 13-18 langsung. Nah untuk yang pelatihan hari kedua, ini tinggal awareness training saja, itu sama dilakukan, ada door prize, dan ada presentasi sponsor, karena ini dari satu ruangan. Kalau nanti sponsornya ada lebih dari satu, kemungkinan presentasi sponsor alumni akan ditaruh di hari pertama dan di hari kedua. Jadi ini mungkin akan ada yang bergeser. Jadi kita lihat saja. Tergantung. Kalau sampai jam 6. Nah, Pak Jarwo. Gitu ya. Untuk materi sampai 16 bisa kan ya? Hari pertama. Yang life cycle. Bisa. Ini bisa dipakai lebih tambah setengah jam bisa. Iya. Yang jelas maksimal jam 4 lah Pak, karena kan pengumuman kita kasih tahu kan sampai jam. Oke. Coba tentang lagi ini. Putus Pak Jarwo. Oh iya. Sampai jam 4 kita alokasi maksimumnya ya. Ini alokasi maksimumnya sampai jam 4. Jadi kalau misalnya ini yang hitam ini mau dipakai, enggak saja untuk tambahan materi. Karena saya yakin materi via pelatihan ini tidak semua disampaikan kan, permukaannya saja. Akan butuh, tadi dibilang Pak Jarwo, butuh 1-2 hari kan penyampaian dan ininya sesi. Ya oke. Oh ya, jangan lupa mungkin nanti ada foto bersama di akhir untuk yang pelatihan di life cycle assessment. Life cycle assessment ini akan di ruang 13-18 karena masanya lebih sedikit dibandingkan ISO. Di ISO nanti di 2104. Tapi awal semua adalah pretest. Jadi setelah pretest atau mobilisasinya setelah ini ya, setelah pretest baru mobilisasi yang life cycle bisa ke atas. Langsung pemaparan saat di atas gitu ya. Edo ya. Jadi mobilisasi ke 13-18 mungkin setelah pretest. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait rundown? Ini sih Pak paling kalau misalnya kan tadi presentasi sponsornya misal ada lebih dari satu gitu ya Pak, itu berarti mau ditaruh di awal di yang satu di hari pertama, satu di hari kedua gitu ya. Itu berarti sponsornya itu gimana Pak? Kan kemarin tuh kalau yang pengalaman tahun kemarin kan sponsornya dalam bentuk kayak video conference gitu kan Pak.
Nah, Iya. itu ini kan ada dua, sekarang kan ada dua ruangan gitu Pak. Itu mau ditampilkan di dua-duanya atau memang cuma yang di pelatihan SNI aja gitu? Kalau yang di hari pertama itu kan jadi 2 ruangan. Iya. Tapi kalau Ya, misalnya dia di 2 ruangan, ya berarti kan ada alat hybridnya ya. Tapi mungkin kita lakukan di pelatihan ISO saja, karena life cycle itu lebih banyak materinya kalau menurut saya. Karena dipadatkan jadi 1 hari ya Pak Jarwo. Iya, nanti ini kita akan praktek dengan software ya, jadi Mhm. hands on dengan software, lebih banyak aktivitasnya daripada teori sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini door prize sudah selesai, nah bisa bisa sembari ada presentasi sponsor, nah pesertanya bisa turun dulu. Kan ini kan jeda mau masuk ke ISOMA ya, atau door prize-nya ini kita ganti ke suruh ke bawah aja. Suruh ke bawah untuk dengarkan presentasi sponsor. Bisa saja Ya, menurut saya presentasi sponsor dioptimalkan di yang 2104. 2104 aja ya. Ya. Ya udah ya. Tapi kita lihat sponsornya terlebih dahulu. Kemarin kan cuma Nadiso ya. iya. Insya Allah Nadiso juga akan bergabung. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi. Dari benefitnya, mereka akan presentasi loker, lowongan pekerjaan kan, beserta memberikan video terkait kegiatan apa perusahaannya, profil perusahaannya kan kemarin kayak gitu ya. Jadi di saat jeda ditampilkan profil perusahaannya dan di waktu khusus mereka akan mempresentasikan lowongan kerja. Jika ada profil perusahaan juga bisa ditampilkan. Tapi durasinya sekitar 15 menitan. Oke, ini masih ini ya, masih bisa bergeser-geser. Yang penting kita bisa atur mana yang efektif. Yang paling bisa direduksi ya mungkin door price. Kalau misalnya door price masih ada waktu di akhir, lebih bagus taruh di akhir. Yang penting intinya adalah ada tes akhir, ada tes awal dan tes akhir dan ada pemaparan. Oke, paling itu untuk rundown. Mungkin yang paling urgent sekarang adalah pendaftaran dan apa namanya yang leaflet lah, sosialisasi ke massa tingkat 4 dan wisudawan. Ya. Oke, Mangga, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ke progres panitia dulu. Nggak ada, kita ke progres dari timnya Edoy, Mangga. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau dari kami sendiri sih kemarin tuh poster udah ada ya Pak. Coba memang belum di-share aja gitu untuk publikasinya. Karena memang ada beberapa yang harus ya ini diperjelas dulu di Meet ini gitu ya. Nah, terus sama broadcast-nya juga udah ada, udah formnya juga udah dibikin, cuma nanti mau diedit-edit lagi karena ada tambahan informasi dari sini supaya nanti lebih clear lagi di forumnya. Seperti itu sih Pak, paling. Kalau begini, misalkan ini kan targetnya, misalkan yang 17.025 50 LCE berapa tadi 20 gitu ya. 20. Iya Pak. Lalu pendaftarnya lebih dari itu, seleksinya gimana ya Mas? Sebenarnya kalau tahun lalu tuh ini ya cuma ya yang siapa cepat dia dapat aja gitu. Jadi yang Oh gitu. lebih awal daftar ya dia akan dapat gitu. Coba memang ini sih dari kan kami udah punya data yang tahun lalu ya. Jadi kalau memang yang tahun lalu itu sudah dinyatakan lulus ya kami akan ya jangan ikut lagi gitu yang ISO gitu ya. Hmm. Supaya yang nggak double gitu kasih kesempatan yang lain juga. Ya, terutama tadi kalau udah daftar yang nggak datang itu kan juga kasihan yang udah daftar gitu ya. Iya, makanya. Jadi mungkin perlu ditekankan juga di itu bahwa kalau memang udah daftar ya komitmen gitu ya supaya yang lain juga tidak apa namanya. Yang nggak sia-sia kuotanya gitu lah ya Pak. Betul betul. Ya, Oke sip dan Pak. komitmen itu yang penting. Karena kemarin ada beberapa yang tidak komitmen. Kasihan sudah ada konsumsi, sudah ada modul, sudah ada ya semuanya. Itu mungkin yang tugas dari Amiska nanti ya untuk yang pendaftaran.
Kalau Mangga. mau tanya mungkin sedikit keluar topik. Kalau training seperti ini tuh memang kalau weekdays tidak memungkinkan ya, Kang Yudis? Kalau weekdays karena memang ini libur ya, sebenarnya bisa-bisa aja Kang kalau weekdays ya. Karena kan kita juga lihat sudah nggak ada kuliah. Kalau kemarin kan karena masih ada kuliah ya. Nah, Saya tuh berpikir hmm. kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih ya? Ya Oh, mungkin agak sedikit merubah acara sih. soalnya kalau kita sih dilihat dari alokasi konsumsi dan pendanaan kita yang masih berkaca dari Oktober. Jadi kalau misalnya jadi 3 hari, nah itu apa ya? Ya kita lihat dulu pendanaannya bagaimana. Kalau prodi ya sudah difikskan tiap pelatihan ini 2 hari untuk menyumbang konsumsi. Oke. Nah itu hanya pertanyaan out of topic. Ya. Lanjut. Tapi jadi kalau jadi weekdays, sebenarnya yang kami takutkan adalah masa-masa sekarang itu adalah masa sidang. Takut ruangan itu dipakai. Karena ya masa reses kuliah dipakainya untuk sekarang untuk sidangnya untuk Juli. Seminar sidang Juli dan ada SP juga. Jadi masih lebih aman pakai weekend kita pakainya. Karena ya itu mau kuliah selesai, dosen nggak akan selesai untuk pekerjaan. Kalau weekend memang mahasiswa agak males juga ya. Enggak sih. Kalau kemarin sih ada, tapi ada kuliah kok, masih masa kuliah waktu itu. Cuman kalau sekarang yang nggak ada kuliah ya itu tadi komitmennya lagi. Kalau saya lihat sih kemarin cukup antusias Jaro walaupun Sabtu Minggu. Ya. Memang ada yang hari kedua nggak datang, tapi nggak banyak. Seingat saya cuma berapa? 4-5 orang gitu loh. Ya mungkin memang ada keperluan. Tapi cukup antusias sih. Kalau dilihat sih antusiasnya besar. Sampai pendaftaran tuh ya kita tutup udah lebih dari yang kuota yang diminta ini disediakan. Ya sebenarnya salah satu kendala training gratis kan gitu, orang senang daftar tapi komitmennya itu belum tentu. Itu beda sama training yang misalkan dia memang udah taruh investasi walaupun kecil, itu ininya beda gitu ya, secara emosinya. Ya. Komitmennya sama juga kita ngadain webinar juga kayak gitu, gratis banyak yang datang ya, di mana-mana itu. di mana-mana. Sama saja. Jadi ya kita coba dulu ini seperti ini karena ini kondisinya setelah masa semesteran. Jadi kita lihat bagaimana. Kalau Oktober udah pasti masih masa-masa UTS selesai itu ya. Jadi kita lihat karena ini baru pertama kali di bulan April Mei itu ya untuk wisuda April. Ini kita lihat aja hasilnya nanti bagaimana. Dan saya mohon juga buat Amiska bisa lebih mensosialisasikan lebih intens, dan juga kalau bisa minggu depan sudah ada leafletnya, sudah disebar, kemudian disosialisasikan dengan baik. Jadi minggu ke-3 itu sudah ada datanya. Ya, sudah ada Sebenarnya data. sekarang promosi kan lebih enak dari zaman kita ya. Dulu kita belum ada WA, belum bisa blasting WA. Iya, sekarang Itu ini. Kang Jarwo, kalau misalkan harus pakai software, nanti peserta harus bawa laptop kah? Iya, jadi perlu laptop, dan ini OS-nya yang saya bisa deliver hanya untuk yang Windows ya, yang OS yang Mac saya nggak bisa kasih softwarenya. Jadi nanti mungkin perlu ada syarat itu ya, dia harus membawa laptop, kemudian OS-nya harus Windows 64 bit ya. 64. Tapi nanti misalkan tidak semuanya bisa, itu nanti kan grup gitu ya Kang Indra ya. Jadi 2 orang 1 laptop kan bisa. Nah itu jadi kalau yang LCA mungkin harus bawa laptop, kalau yang 17.25 tidak juga nggak masalah. Tidak wajib itu. Mungkin di promosinya perlu dikasih note gitu ya, untuk LCA perlu membawa laptop
OS-nya Windows ya. Jadi kalau Mac tidak kompatibel software saya nih. Di bagian pendaftaran aja berarti ya disertakan Mm-mm. gitu. Ya. Ya, bisa di bagian pendaftaran atau setelah mendaftar dan filter baru ada briefing dengan panitia juga. Mungkin sekarang setelah dari panitia kan Pak Jarwo tadi sudah sampaikan apa saja yang harus dibawa dari peserta. Dari Kang Indra juga sudah ada kan ya, sama saja semua. Paling ini yang dibutuhkan tim trainer nanti apa kayak terkait modul, sertifikat gimana. Oke, Pak. Ya, itu yang informasi yang bawa laptop itu mungkin nanti ditambahin di form pendaftaran aja. Boleh. Gimana Pak Jarwo? Atau mau Kang Indra? Kalau saya modulnya jangan dicetak ya, karena saya bicara isu lingkungan tapi tidak paperless kan jadi lucu juga gitu. Kalau saya tidak perlu dicetak, dan nanti soft copy aja gitu ya. Dan nanti memang kita lebih banyak hands on dengan software ya, jadi tidak terlalu banyak materi juga ya. Jadi tidak usah dicetak kalau saya. Kang Indra mungkin perlu, apalagi nanti kan pesertanya bawa laptop ya, jadi dia bisa di depan laptop gitu. Kalau yang 17.25 sih kemarin dicetak, bebas aja sih. Kalau mau dicetak bisa, kalau misalkan memang mau soft copy oke juga. Jadi nanti materi dari kita memang ada materi PowerPoint sama ada standar 17.25-nya ya. Tapi kalau cetak enak juga sih Kang Indra, kan dia perlu mencatat di situ kan, jadi lebih bagus Ya. gitu ya. Itu ya, itu saya serahkan ke panitia. Tapi kalau saya tidak dicetak ya, karena ini green, go green. Nanti saya diketawain ya. Ngomong-ngomong go green tapi kertasnya berserakan gitu. Tapi mereka nanti dapat flash disk software. Kalau itu dari apa namanya, flash disk paling nanti saya kasih untuk door press ya, tidak semuanya. Ya nanti soft copy aja gitu. Soft copy sama software kan gitu. Jadi kalau Pak Jarwo ini harus menginstal dulu softwarenya. Jadi jangan Ya nanti saya kirimkan license-nya H-min berapa gitu ya untuk diinstal. Karena software saya hanya bisa dipakai 15 hari kerja ya. Jadi setelah 15 hari otomatis di lock oleh sistem saya ya. Jadi tidak boleh jauh-jauh hari juga. Ya. Soalnya nanti peserta akan diberikan seminar kit. Jadi ada kayak goodie bag, ada alat tulis, Oh ya, note. boleh. Nggak apa-apa. Jadi nanti saya kirimkan link downloadnya ya, nanti peserta yang terdaftar kalau bisa sih minta emailnya ya Mas siapa nih, Zidan atau ini, supaya bisa kita share link download via email gitu. Ya. Oh, oke, Pak. Ini cukup gede juga sih ya, sekitar berapa ya, 0,5 giga gitu. Oh, oke, Pak. Ya harus pakai drive. Ya kalau memang mereka belum sempat download, nanti nginstalnya pas training juga nggak apa-apa dari flash disk gitu. Tapi jangan Tapi mungkin sampai agak lama ya. Kalau lama sudah Kalau selesai. bisa sih sudah nginstal H-1, H-2 gitu. Ya lebih bagus gitu, dan panitia pastikan semua sudah terinstall tuh. Nanti gini aja Mas Zidan atau Mas siapa nih? Edo, siapa? Odai. Odi, Pak. Ya, dibikin WA grup aja pesertanya, nanti kita komunikasi di situ gitu. Iya, Pak. Oke. Ya kalau belum diinstal saya kira menghambat juga sih bener ya, Des. Jadi nanti habis waktunya buat Install. install ya. Tapi tenang kok, ini milenial. Saya biasanya pernah itu hands on, tapi ibu-ibu ya udah softwarenya install dulu. Jadi sekarang mudah-mudahan bisa dipersiapkan lebih baik untuk softwarenya itu sudah terinstall dengan baik. Jadi jangan install saat sudah waktu pelatihan. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin kita sudah selesai untuk rapat perdana ini. Kalau untuk desain sertifikat pakai yang lama aja ya.
Bang Yudis. Ya. Ya, Ini ditandatangan sertifikat diterbitkan dari panitia apa dari Avogadro misalnya atau dari Aljabar gimana nih? dari Avogadro dan Kesepakatannya. Aljabar. Oh, dari masing-masing ya. Ya, nanti ditandatangan sama direkturnya Kang ya. Ya, ya biasanya standarnya seperti itu. Ya. Oke. Kalau memang panitia, tapi memang lebih laku dari kami sih daripada misalkan diterbitkan oleh Amiska itu nanti Iya dong, kan tim keren. ya jualnya beda ya. Hmm. Oke. Makanya juga Iya, nggak ada boleh tanda saya tangan tanya? ketua prodi. Kaprodi nggak tanda tangan di situ karena ia yang mengakseskan dari trainer sepenuhnya. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Hmm. Ya, Ya, mau tanya tadi kan Pak Jarwo bilang mau bikin door prize ini salah satunya plastis tadi. Nah, apakah eh, yaitu apakah door prize itu tuh dari pihak lembaganya atau dari kami juga bisa kayak door prize kecil-kecilan gitu? Kalau tadi Bapak kan boleh, ada boleh. plastis Itu berarti yang flash disk jadi dari saya Mas Sidan. oh Dari ya. Aljabar ya nanti, dari Aljabar Aljabar. mau jadi sponsor katanya. Nah, itu tarik ke situ. Yang flash disk dari saya ya. Jadi kalau panitia ada door prize boleh juga, boleh. Yang door prize kecil-kecilan gitu. Ya, Boleh, Ice boleh. breaking aja gitu. Ya. oke. Mengenai rundown nanti kita diskusikan lagi dengan panitia ya untuk melihat ininya fiksasinya. Tapi mungkin ada satu orang nanti yang bisa koordinasi dengan tim trainer ya terkait teknisnya biar diinfokan. Di grup juga bisa, tapi kalau mau secara japri juga mungkin ada satu orang yang bisa menghubungi terkait modul dan lain-lain. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk hari ini untuk rapat. Kalau ini Yudis barangkali untuk proyeksi pendanaan kan kita punya teman-teman punya RAB gitu ya. Kira-kira sudah punya gambaran sponsorshipnya dari mana itu supaya bisa kita bantu juga misalkan nanti Kang Indra kan bisa propose ke apa namanya sebagai ketua IA kan bisa itu. Bisa, Kan Kang. kata Kang Jarwo kurang berapa lagi gitu. Enggak. Artinya begini, apa ya? Misalkan kita bisa bantu juga, misalkan nyolek siapa? Kang Indra kan bosnya Trusur nih ya, gampang lah. Sebenarnya Jadi intinya kira-kira gimana sih perencanaan pendanaannya itu apa? Jangan-jangan udah punya dana nih gitu. kalau dari penerimaan dana di proposal itu kan Amiska sama Prodi sudah jelas ya. Cuman dia biasanya kalau Prodi dalam bentuk konsumsi. Kalau Amiska nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau sponsor alumni, kalau kemarin kan Nadiso ya. Amiska memang punya dana. Ada. Sembarangan. Jangan salah. Zaman sekarang kas Amiska bisa beli mobil loh. Amiska ya. Punya dana Lumayan. abadi ya. Emangnya Lumayan. zaman kita dulu jualan bunga. Zaman kita sejuta aja susah. Ya. Tuh, Tenang, ada sih Mo. ada. Ya nanti boleh lah sudah dari Aljabar support ya nggak banyak ya, nggak banyak nanti dari Trusur support banyak kan. Nah, terus ada nggak Amin, amin, jadinya? amin. Gimana Kang Indra? Kalau kemarin sih nggak ada. Ini kemarin udah mengajukan kemana aja ceritanya? Yang Nadiso itu Pak Nandang ya, Nandang. Ya, Ya, Pak Jadi Nandang gini. Solihin. jadi gini Sudah kita mau komitmen lihat beliau ya. minggu depan. Kita mau lihat progresnya minggu depan. Jadi minggu depan tuh yang kemarin saya sudah masukkan itu ada Nadiso sama Siskem ya biasa lah Pak Syauki. Sama Pak Wardah. Jadi 3 itu sama satu lagi dari Mbak Audi. Nah, cuman minggu depan mungkin kepastiannya karena itu saya sudah kasih proposalnya sebelum Lebaran. Nggak tahu kalau Amiska mencari juga nggak? Belum sih kalau misalnya ISO. Belum ya. Hmm. Nah, jadi paling dari alumni dulu itu.
Dan kita juga butuhnya tidak terlalu banyak ya, karena sudah ada support juga dari Prodi dan juga dari Amiska. Jadi mungkin lihat minggu ketiga lah Pak Jarwo. Jadi kalau minggu ketiga masih kurang, kita akan hubungi tim Aljabar ya. Hubungi ketua IAKI ya. Ya kita lagi Kang ya. Gampang lah, IAKI juga bisa. Enggak ada lagi? Ya prinsipnya sih ini memang lebih ke arah bagaimana teman-teman yang ditargetkan itu dapat ilmu yang lebih gitu ya, ilmu yang lebih dari misalnya dari alumni yang lain, barangkali begitu ya kalau target. Mau Oke. nanya ini, apakah dari Aljabar sama dari Kang Indra sendiri sebagai trainernya tuh boleh ngasih ini nggak, kayak sekecil atau ya gambaran materi yang bisa kami sampaikan lewat poster-posternya gitu. Jadi kayak buat kami bisa nge-brandingnya lebih kuat gitu. Bisa, nanti saya sampaikan di grup itu ya, mungkin untuk poin-poin isi materinya seperti itu ya. Betul. Ya, nanti saya juga bisa support itu ya untuk publikasinya ya. Ya, terima kasih Pak. Kemarin rencananya Kang Ali ya, Kang Indra yang salah satunya ya. Kang Ali itu 2000 ya. Ya, sama Kang Ali, tapi itu udah cukup lama saya ngomong sama beliau, saya belum follow up lagi tanggalnya, apakah masih available atau enggak. Yang pasti nanti sama Yonan pasti Oh, Kang Yonan, ya betul. ya, tinggal nanti apakah berdua sama Ali atau sama Kang Asep Rohiman juga saya belum sempat follow up lagi sih. Udah ngomong udah lama, beliau sih bisa, tapi ya belum ngingetin lagi, remind lagi nanti tanggalnya bisa. Saya sempat ketemu Kang Asep, Kang. Tapi kan beliau sibuk S3 juga ya. Ya nanti kita lihatlah. Makanya tadi saya bilang kalau untuk yang 17.25 saya belum bisa pastikan siapa trainernya, tapi insya Allah bisa lah, pasti ada. Oke, sip. Mau dibahas sekarang nggak atau nanti aja yang sama mungkin? Tahu saya. Apa? Yang sama Muki. Mungkin harusnya terpisah tuh, Kang Iya. Yudis. Kalau menurut saya, kalau untuk yang isu itu mungkin nanti yang harus hadir ketua himpunan pasti ada. Kalau bisa sih ketua angkatan ya, ketua angkatan mahasiswa yang masih eksis sekarang ada gitu, atau setidaknya untuk yang tahun terakhir lah gitu. Oke. Siap. Karena ini Pak Jarwo ini mantan ketua Tamuki juga nih. Ya. Ya ini saya ngobrol ini juga cukup. Saya ngobrol ke beberapa orang sih. Mungkin kalau misalkan nanti dilebarkan lingkarannya kayak Ali itu kan mantan ketua Tamamuki juga ya. Ya. Kang Asep juga ya, Kang Asep. Asep Rohiman juga. Makanya kalau memang Kang Ali, Kang Asep hadir hari itu bagus juga tuh Kang Indra, nanti saya sekalian diskusi dengan senior. Kalian ospek lagi gitu maksudnya gimana? Terus kalian ini sih Pak, jadi kalau dari saya sendiri, memang kalau dilihat dari secara historis tuh Kamamuki kan kayak selalu ada gitu di samping Amiska. Nah cuman gara-gara online nih, kayak kita tuh, bahkan saya yang masuknya online tuh cuman dengar Kamamuki itu sebagai ya udah Kamamuki kayak organisasi Islam aja udah gitu, nggak ada hubungan sama Amiska. Jadi barangkali kalau misalnya dengan kayak gini, dengan adanya peran alumni sebagai kayak pencerdasan kembali kalau Kamamuki itu dulu tuh kayak gimana, kayak gitu. Soalnya dari saya aja yang masuknya online gitu ya, jadi kurang tahu gitu sih Kamamuki itu kayak gimana. Jadi itu mungkin salah satu faktor kenapa Mas Amiska juga jadi kurang tertarik sama Kamamuki gitu, karena kita nggak tahu historisnya kayak gimana gitu Kamamuki.
gitu. Nanti ada waktu Hmm. kita untuk mendiskusikan itu, dan kalau misalnya Kang Jarwo datang, Kang Asep datang, Kang Ali datang, mungkin di hari Minggu bisa ada pertemuan terkait itu. Dengan ya masa-masa Misra yang Kamamuki yang dipilih lah untuk mengurus Kamamuki. Nantilah kita obrolkan. Ya. Baik, Oke. terima kasih semua atas kehadirannya dan partisipasinya untuk rapat hari ini. Semoga kegiatan nanti berjalan lancar dan persiapannya lebih matang dari bulan Oktober kemarin. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.